Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim Mubarak ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma qala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanum fasiru fil ardh fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita bertemu di majelis yang sangat mulia, majelis zikir, majelis ilmu, taman-taman surga di dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkumpulnya kita di sini, di rumah Allah ini, di majelis ilmu ini, diibaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan kita sedang duduk di taman surga di dunia. Idza tamurru bi riyadil jannah, kalau kalian bertemu dengan taman surga di dunia ini, kata Rasulullah, singgahlah kalian barang sejenak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Apa itu taman surga di dunia ya Rasulullah? Kalau kami bertemu, kami tidak akan sejenak, berlama-lama kami di sana. Maka Rasulullah mengatakan, taman surga di dunia itu adalah majelis zikir, kata Rasulullah. Majelis duduk di sana, zikir di situ, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan makna majelis zikir di sana itu yang paling kuat itu adalah majelis ilmu. Kenapa majelis ilmu itu makna yang paling kuat dari majelis zikir? Karena dengan ilmulah manusia ini akan zikir, ingat Allah, ingat mati, ingat hakikat kehidupan di dunia yang hanya sementara akhirat selama-lamanya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, duduknya kita di majelis ilmu di taman surga di dunia ini menjadi jalan bagi kita untuk bersama-sama kita duduk di taman-taman surga yang sebenarnya nanti di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, mari salaman kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita akan menyambung kajian kita tentang sirah nabawiyah yang kita petik daripada kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Bapak dan Ibu, sebelum kita mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak beliau dilahirkan, pada pertemuan ini tentu amat penting sebenarnya bagi kita untuk melihat bagaimana sebenarnya keadaan bangsa Arab ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, atau kondisi bangsa Arab itu di saat detik-detik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan ke bumi ini dari seorang perempuan yang bernama, siapa nama ibu Rasulullah? Siti Aminah. Bagaimana kehidupan Rasulullah? Kenapa? Karena sering menjadi pertanyaan bagi orang. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Khatimul Anbiya, sebagai nabi yang terakhir itu diutus oleh Allah pada masyarakat Arab? Kenapa tidak pada masyarakat lain seperti masyarakat kita misalnya? Kenapa justru Rasulullah itu diutus di Arab? Iya Bu, Rasulullah itu lahir di Arab ya. Kenapa tidak di Indonesia saja atau di negara lain, di Amerika misalnya? Sering ditanyakan oleh orang seperti itu ya. Nah tentu Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus ya, utusannya pastilah ketika Allah memilih tempat,
maka pasti tempat tersebut punya alasan tentunya bagi Allah. Kenapa tempat itu yang dijadikan sebagai tempat kelahiran Khatimul Anbiya Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang mungkin akan kita bahas di pertemuan kita yang kedua ini, Bu. Kondisi ya bangsa Arab ya, di saat sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, agaknya kita sudah ya belajar juga dari kecil kita, dari guru-guru kita, ustadz kita ya, semenjak kita mungkin TK, sekolah dasar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di negeri di Jazirah Arab namanya. Suatu negeri yang terkenal sebagai negeri yang tandus, dikelilingi oleh padang pasir, ya. Dan sebenarnya kalau negeri ini dikelilingi oleh padang pasir, ya, pergi kita ke sana, bukit-bukitnya hanya bukit-bukit batu saja semuanya. Apa hikmah di atas segalanya, Bapak dan Ibu? Ada satu hikmah ya yang bisa kita ambil. Di antara sekian banyak negeri-negeri di Arab, di Jazirah Arab secara umum itu, hanya Arab inilah yang tidak dijajah oleh Romawi, tidak dijajah oleh negeri lain seperti Persia. Itu kelebihannya. Kenapa tidak dijajah? Mungkin karena negeri ini dikelilingi oleh padang pasir. Jadi mungkin Romawi dan Persia berpikir tidak ada gunanya kita menjajah. Ini apa yang akan diambil ini? Belum lagi padang pasir yang harus dilalui. Nah ini. Cuma kita akan melihat dari aspek bagaimana kehidupan masyarakat Arab ini sebenarnya. Ya. Ketika di saat-saat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya, di mana dalam keadaan seperti apa bangsa Arab, Bapak dan Ibu, selama ini kita melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke masyarakat Arab yang oleh para sejarawan masyarakat Arab itu dikenal sebagai masyarakat jahiliyah. Kalau jahiliyah itu jahil, ya, jahala, ya, artinya bodoh sebenarnya. Bodoh ya. Jadi Rasulullah diutus kepada masyarakat yang bodoh. Bapak dan Ibu, bodoh dari segi apa sebenarnya masyarakat Arab ini? Ya. Jangan kita mengatakan bodohnya masyarakat Arab seperti bodohnya anak-anak. Beda itu. Ya. Jadi apa makna jahiliyah di sana? Makna jahiliyah, ya, kebodohan di sana yang dimaksud bukan bodoh dengan ilmu keduniawian, bukan. Bukan bodoh dengan ilmu perdagangan, tidak. Tetapi bodoh di sana adalah bodoh dari segi ketuhanan. Bodoh dari segi akidah. Kenapa dikatakan bodoh dari segi akidah? Karena bangsa Arab ketika Rasulullah SAW diutus pada masa-masa itu, ya, kalau berbicara tentang Tuhan, hampir setiap suku itu punya Tuhan masing-masing. Lebih daripada 300 Tuhan ya, yang disembah oleh mereka, diletakkan di Ka'bah, ya, dikelilingi, disujud mereka ke Tuhan itu, malah dibawa ke rumah masing-masing. Jadi Tuhannya orang-orang Arab masa jahiliyah ini bisa dibawa kemana-mana. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pernah mendengar, ya, sedemikian bodohnya bangsa Arab itu waktu itu dari segi ketuhanan, sampai-sampai Tuhan itu bisa mereka buat dari apa saja. Ada kisah Umar bin Khattab, ya, yang beliau tertawa lalu menangis beliau pada masa jahiliyah itu. Kenapa dia tertawa? Dia teringat bagaimana suatu ketika beliau melakukan perjalanan jauh, ya. Maka untuk selalu ingat dengan Tuhan, ya, bagaimana caranya? Dia buatlah Tuhan ini dari tepung roti, diseumpamakan dengan Tuhan. Itulah yang disembah di semua perjalanan. Tiba waktunya menyembah, dikeluarkannya Tuhannya dari tas, kemudian diletakkannya di depan, dia sujud ke Tuhannya. Begitu. Anehnya apa? Ketika perbekalan habis, daging tidak ada lagi, roti tidak ada lagi, apa yang teringat oleh Umar bin Khattab ketika itu? Tuhan ini kan terbuat dari roti. Akhirnya dikeluarkannya lah Tuhannya. Ya.
Maka sebelum itu dia berpikir, ini Tuhan, ini terpaksa saya makan. Tak maaflah dia ke Tuhannya. Wahai Tuhan, katanya, terpaksa engkau saya makan hari ini. Jadi Tuhan pun dimakan oleh orang jahiliyah. Betapa jahiliyahnya ketika itu. Ibu. Kemudian betapa jahiliyahnya juga banyak sekali keadaan-keadaan ketika itu yang bertentangan juga sebenarnya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Apa saja misalnya Bapak dan Ibu, hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dilakukan oleh orang-orang Arab ketika itu. Bapak dan Ibu, kalau kita memperhatikan keadaan bangsa Arab sebelum Rasulullah SAW diutus, itu kurang lebih Rasulullah itu kan diutus lahir sekitar abad pertengahan abad yang ke-6, sekitar tahun 570-an Masehi. Nah, bagaimana keadaan masyarakat Arab ketika itu Bapak dan Ibu? Kalau kita lihat dari kitab yang menjadi rujukan kita, bisa dilihat dari beberapa keadaan. Yang pertama, keadaan bangsa Arab bisa dilihat dari aspek yang pertama adalah dari segi bagaimana bangsa Arab ini berkaitan dengan keyakinannya. Keyakinan masyarakat ketika itu. Seperti yang kita katakan tadi, bangsa Arab ini sebenarnya sebahagian daripada keyakinan orang Arab, sebelum Rasulullah diutus itu, ada juga mereka tetap menjalankan keyakinan daripada nabi-nabi terdahulu, terutama Nabi Ibrahim. Apa buktinya? Mereka masih mengenal Ka'bah itu sebagai pusat untuk beribadah, Bapak dan Ibu. Jadi sebelum Nabi diutus, orang Arab itulah pai juga Ka'bah. Dikenal juga haji. Mereka mengenal umroh. Jadi ada haji dan umroh sebelum Nabi Muhammad itu ada. Kenapa? Karena itu adalah ajaran Nabi Ibrahim. Ada. Tapi umroh dan hajinya, tawafnya, dan segala macam ibadah tentu sesuai dengan keinginan mereka. Kalau mereka bertawaf di keliling Ka'bah itu dulu, kalau dalam agama Islam betul-betul mengesahkan Allah, tapi orang-orang Arab ketika itu mereka tawaf juga sekeliling Ka'bah, tawaf. Tetapi yang mereka sembah adalah Tuhan-Tuhan mereka masing-masing. Bapak dan Ibu, pada masyarakat Arab ada 3 Tuhan yang paling populer ketika bangsa Arab itu mula-mula sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Jadi walaupun sebahagian masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, dikenalnya haji ketika itu, mereka masih mengenal umroh, mereka mengenal tawaf dan berbagai macam ritual-ritual haji, tetapi sebahagian besar terkait dengan tauhid, maka mereka menyimpang jauh. Kenapa demikian? Mereka mempunyai Tuhan berdasarkan keyakinan mereka masing-masing. Ada 3 Tuhan yang paling terkenal ketika itu. Siapa saja? Yang paling tua, Tuhan yang paling tua di pada masyarakat Arab ketika itu namanya Manat. Di mana Tuhan Manat ini dikenal dan disembah di daerah sekitar tepi Laut Merah. Dulu Bapak dan Ibu, jamaah-jamaah umroh dulu sebelum Covid lah, setahu ambo, itu masih bisa sebelum pulang ke Indonesia itu singgah dulu di Laut Merah. Singgah sebentar, mencari masjid terapung katanya. Masjid terapung. Jadi ada masjid terapung di tepian Laut Merah itu. Disitulah kemudian jamaah-jamaah umroh sebelum pergi ke lapangan terbang pulang. Sehingga agak sajam di sinannya. Tapi akhirnya dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. Karena apa? Yang terdengar oleh kita karena ada sebahagian perilaku daripada jamaah-jamaah Indonesia dan orang-orang Indonesia yang bertentangan dengan kebijakan-kebijakan masyarakat Arab Saudi ketika itu. Sehingga dilaranglah kemudian jamaah haji sebelum pulang singgah ke Laut Merah. Kelambo masih sempat sekali pergi ke Laut Merah itu. Kalau ibu bertanya, merah ianya Ustaz? Enggak sama juga iya wak. Enggak lo merah ianya.
Ya. Begitulah Bapak dan Ibu. Jadi di daerah Laut Merahku dikenallah Tuhanan paling tua, namanya Manat. Lalu Tuhanan kedua ya disebut dengan Lata. Siapa Bu? Lata ya. Di mana Lata ini berkuasanya paling diyakini di daerah sekitar Taif. Daerah sekitar Taif. Ya. Tidak berapa jauh dari Mekah. Ya. Lalu Tuhan yang ketiga Uzza. Ya. Uzza di mana? Di Wadi Nakhlah namanya Bu. Jadi ikulah Tuhan yang paling terkenal itu. Ado Lata, ado Uzza, ado Manat. Dan satu lagi ya, ada namanya Hubal. Itu di antara Tuhan-Tuhan yang disembah ya, oleh masyarakat Arab ketika itu. Ya. Bapak dan Ibu, ya, ketika kita lihat sejarah terkait dengan bagaimana orang-orang Arab itu menyembah Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda, Bu, sesuai dengan suku mereka masing-masing, sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing, ya, bahwa ya, berhala-berhala pada masa jahiliyah ini jumlahnya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Disebutkan di dalam sejarah ketika Rasulullah SAW menaklukkan Mekah ya, di tahun yang ke-8 Hijriah, ketika Rasulullah kaum muslimin bergerak dari Madinah ya, maka Mekah ditaklukkan, maka ketika Rasulullah SAW ya, masuk ke Ka'bah ya, maka di dalam sejarah dikatakan di sekitar Ka'bah tuh Bapak Ibu terdapat 360 berhala. Nah ini banyak tuh, 360 berhala. Terdapat 360 Tuhan-Tuhan dalam bentuk patung-patung yang disembah oleh seluruh kabilah-kabilah yang ada di Arab. Jadi setiap kabilah punya Tuhan seorang Bapak Ibu. Ya. Ibaratnya kalau di awak kan banyak suku kok. Ya, banyak suku ya, ada suku Tanjuang, ada suku Guci, Bodi, Caniago. Kira-kira seperti itulah di Arab tuh, masing-masing suku punya Tuhan. Bahkan setiap rumah ya bisa membawa Tuhan tuh ke rumah mereka masing-masing. Begitulah keyakinannya ketika itu. Sehingga karena itulah disebut masyarakat Arab ketika Rasulullah diutus itu disebut dengan masyarakat yang jahiliyah. Bodoh dari segi ketuhanan, sehingga Tuhan disembah, bahkan Tuhan dimakan oleh mereka. Bapak dan Ibu, baca orang Arab dulu menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Kalau bahasa kitanya, bagaimana cara sholatnya orang Arab jahiliyah itu? Kalau kita itu kan sudah jelas cara sholat kita Bapak dan Ibu, ya. Secara umum, ya, sholat kita ini ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, dan ada duduknya. Kan kira-kira seperti itu secara umum. Umat Islam ini tagak, rukuk, sujud, kemudian duduk. Ya. Cuma mungkin terjadi perbedaan-perbedaan dari beberapa segi. Misalnya cara meletakkan tangan, ya, berbeda antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Termasuk cara sujud, cara duduk, ada perbedaan-perbedaan, tetapi intinya inilah 4 gerakan. Kalau bacaan-bacaannya sama-sama kita ketahui ya. Bacaan Al-Fatihah itu merupakan kewajiban di dalam salat. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, begitu cara salat kita kaum muslimin ya. Seragam, kalaupun ada terjadi perbedaan di beberapa bahagian. Lalu kalau sholatnya orang-orang jahiliyah ini bagaimana? Ya sesuai dengan pemikiran dan ya, keyakinan mereka masing-masing, Bapak dan Ibu. Di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum ini dijelaskan, ya, setidak-tidaknya ada 6 cara orang-orang masyarakat jahiliyahku sholat atau menyembah berhala mereka. Bagaimana cara-caranya? Yang pertama di sini dikatakan cara mereka menyembah berhala mereka itu. Yang pertama, ada di antara mereka berdiam lama di hadapan berhala. Jadi letakkan berhala di muka, lamo nyuantuk di muka berhala tuh, ya. Mangga nyuantuk di situ, disitulah mereka
mengucapkan memohon perlindungan, ya, menyebut-nyebut nama berhala itu, meminta pertolongan tatkala menghadapi kesulitan. Jadi ketika sulit, yang dilakukan oleh orang Arab kok, painyo ka berhalanya, di muka berhalanya olehnya minta tolong. Begitu, ya. Apalagi cara yang lain, ya. Di sini dikatakan cara lain dari orang jahiliyah ini, ya, menyembah berhala-berhala mereka selain daripada duduk berlama-lama di depan berhala, mengadukan nasibnya, meminta pertolongan, meminta kemurahan rezeki, meminta murahkan jodoh dan segala macam. Di samping itu, masyarakat jahiliyah ini mereka juga menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, ya, sambil kemudian, ya, menghinakan diri di sisi berhala, bersimpuh sujud kepadanya. Jadi di muka berhala sambil bertawaf itu, berhala diletakkan di tepi Ka'bah, disandarkan ke Ka'bah, lalu mereka bertawaf di sekeliling Ka'bah, tepat di hadapan berhala, mereka duduk bersimpuh bahkan sujud. Itu caranya, ya. Cara yang lain, mereka bertakarub, mendekatkan diri kepada berhala mereka dengan berbagai bentuk persembahan. Apa saja itu? Misalnya, ya, didabiah unta, didabiah kambing, lalu dipersembahkan kepada berhala-berhala tersebut, sambil ketika menyembelih unta, menyembelih kambing, ya, sebagai persembahan, mereka menyebut nama berhala tersebut. Nah, itu caranya. Ya, jadi kalau ada kesyukuran, ada permintaan, bawa unta, bawa kambing di muka berhala itu, didabiahlah di muka berhala sambil menyebut nama berhala. Ya. Dalam hal inilah, ya, disekatakan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma wubiha 'alan nusub, dan diharamkan atas kalian, ya, apa yang disembelih untuk berhala. Jadi kalau ada kambing, ya, sapi, kerbau yang disembelih untuk memuliakan berhala-berhala bukan atas nama Allah, haram dimakan di dalam ayat itu. Dan itu adalah perilaku masyarakat jahiliyah. Bawa kambing, bawa unta, kemudian disembelih atas nama berhala. Kalau kita, ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih itu dengan menyebut nama Allah. Dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 12, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la ta'kulu mimma lam yuzkarismullahu alaihi. Ya. Maka janganlah kalian memakan binatang-binatang yang disembelih, ya, tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih. Maka di dalam syariat kita ketika penyembelihan, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah Idul Adha atau hari raya kurban. Salah satu karakteristiknya adanya penyembelihan hewan kurban. Bagaimana cara menyembelih hewan kurban itu dan hewan-hewan yang lainnya ketika akan disembelih? Ya. Rasulullah SAW mengingatkan, ya, bacalah nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Sembelihlah. Tapi kalau disembelih atas nama yang lain, ya, seperti orang-orang Arab jahiliyah menyembelih atas nama Lata, menyembelih atas nama Uzza, menyembelih atas nama berhala mereka Manat dan nama-nama berhala yang lain, haram, ya, hewan tersebut dimakan. Begitu ketentuan dalam syariat Islam. Berikutnya jenis, ya, cara orang-orang Arab jahiliyah ini untuk bertakarub dan mendekatkan diri kepada sesembahan-sesembahan berhala mereka. Bagaimana caranya? Selain dari berkorban, kemudian berdiam diri, sujud, ya, bertawaf, ya, mereka juga mengkhususkan sesuatu dari makanan dan minuman mereka yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala, dan juga mengkhususkan bagian tertentu dari hasil panen dan binatang ternak untuk berhala mereka. Bapak dan Ibu, jadi orang-orang jahiliyah kok kalau yang mendapat rezeki, ya, atau panen dalam hari-hari tertentu, mereka khususkan sebahagian dari panen itu diletakkan ke berhala, dipersembahkan ke berhala mereka. Kalau bahasa kitanya apa itu, Bu? Ya, kalau bahasa Indonesianya semacam
sesajen lah Bu ya, sesajen. Letakkan ayam panggang, kemudian letakkan ketan, macam-macam ya Bu, buah, kemudian diletakkanlah, kalau tradisi orang-orang dahulu diletakkan di tempat-tempat keramat kan gitu ya Bu. Ya. Untuk apa? Meminta perlindungan supaya tidak ada bala. Nah ini sebenarnya dicontohkannya oleh orang-orang jahiliyah ini, mengkhususkan makanan tertentu, ya, hidangan tertentu yang dipersembahkan kepada berhala. Itu yang dilakukan oleh. Jadi kalau ada ya masyarakat ya yang melakukan hal-hal seperti itu, maka itu mirip dengan yang dilakukan oleh sesembahan-sesembahan yang dilakukan sebagian masyarakat jahiliyah ketika itu. Bapak dan Ibu, bentuk yang lain adalah ya mereka bernazar menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk berhala-berhala mereka. Kalau dibawakan ke masyarakat kita kira-kira begini ya Bu ya. Ya, kalau hasil panen saya ini berhasil nanti, maka sebahagian dari panen ini saya serahkan kepada berhala. Bernazarnya seperti itu. Ya, kalau anak saya lulus kuliah, maka sebahagian dari harta saya serahkan untuk berhala Tuhan saya. Itu yang dilaksanakan oleh masyarakat jahiliyah. Ya, dengan masyarakat seperti itulah Rasulullah SAW diutus. Ya, masyarakat yang betul-betul ketika berbicara tentang ketuhanan, mereka punya Tuhan masing-masing, mereka punya cara beribadah masing-masing yang aneh-aneh sesuai dengan inovasi mereka masing-masing. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, di antara ritual-ritual yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah ini diungkapkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu min bahirah wala sa'ibah wala wasilah wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Apa kata Allah ya? Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, sa'ibah, wasilah dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti dengan apa yang mereka lakukan. Di dalam ayat ini ada ritual-ritual bangsa Arab ini namanya saibah, ada namanya wasilah, ada namanya ham. Di bahira, saibah, wasilah, ham. Itu tradisinya, ya. Apa yang dimaksud dengan saibah? Bahirah dulu Ibu ya. Bahirah ini adalah anak betina dari saibah. Apa pula itu saibah? Ya, anak betina daripada saibah. Apa itu saibah? Saibah itu unta betina yang telah beranak 10 betina secara berturut-turut dan tidak diselingi sama sekali oleh yang jantan. Itu sairah Bu ya. Unta semacam ini ya, yang dilakukan terhadapnya ritual saibah, yaitu apa? Kalau ado saibah, anak batino daripada ya bahirah, anak betina dari asaibah. Kok unto kok maksudnya Bu? Sadonya unto kok, tapi unto kok di Arab dibeda-bedakan namanya. Ado bahirah, ado saibah, ado wasilah, ado ham. Ya. Nah, unta-unta yang diistilahkan dengan bahirah, kok apa tuh bahirah? Anak betina dari unta yang bernama saibah. Apa pula tuh saibah? Saibah tuh ya unta betina yang beranak 10 kalinya beranak, sado anaknya betino sadonya. Ya. Jadi saibah itu adalah seperti mana di sini dikatakan anak betina dari asaibah. Jadi 10 anak daripada ya saibah kolah yang disebut dengan bahirah. Apa perlakuan terhadap anak betina dan 10 kok disiko dikecekkan unto ya yang bahirah anak betina daripada unto nan lahir anak betina se-10-nya, maka ka 10 unta itu tidak boleh diambil bulunya, tidak boleh ditunggangi, susunya pun tidak boleh diminum kecuali oleh tamu-tamu yang datang.
Kalau kemudian melahirkan anak betina lagi, maka telinganya dibelah. Bapak dan Ibu, ya ada perlakuan-perlakuan khusus, keyakinan-keyakinan yang terkait dengan khurafat di kalangan masyarakat jahiliyah terkait dengan betina, dengan unta betina, ya. Kalau untunya 10 kali melahirkan anak betina saja, tidak pernah anak jantan itu dimuliakan. Tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, tidak boleh diminum susunya, kecuali hanya oleh tamu. Ya, keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya saja dengan menyulit-nyulitkan diri mereka. Ya. Bapak dan Ibu, inilah ya, bentuk-bentuk kebodohan yang dilakukan oleh masyarakat Arab ketika Rasulullah SAW diutus ke masyarakat Arab ini. Bapak dan Ibu, ya, yang dirahmati Allah, selain daripada kebiasaan yang terkait dengan akidah, penyimpangan-penyimpangan masyarakat Arab jahiliyah yang lain apa saja? Ada beberapa. Di antaranya diungkapkan orang-orang Arab, ya, juga suka mengundi nasib dengan azlam. Apa yang dimaksud dengan azlam? Di dalam Al-Quran dikatakan, ya, salah satu bentuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah adalah mengundi nasib dengan azlam. Apa itu azlam? Di sini dikatakan azlam itu adalah anak panah yang tidak ada bulunya. Anak panah itu biasanya kan di ujungnya ada bulu tuh, Bu. Diambil biasanya dari bulu ayam. Akhirnya bulu ayamnya itu tidak ada. Bagaimana caranya mengundi nasib jo anak panah? Di situ dikisahkan, Bu, ya. Dikisahkan. Di sebagian masyarakat kita di kampung-kampung masih dilakukan hal-hal seperti itu, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala melaknat perbuatan seperti ini, mengundi nasib. Jadi anak panah ko, ya, nyubuh 3 anak panah ko. Masing-masing anak panah, ya, nan 3 ko nyubuh ado iya, ado tidak, ado diabaikan. Jadi 3 anak panahnya kok, ya, masing-masing tulisannya berbeda-beda. Ado iya, ado tidak, ado diabaikan. Untuk apa? Ya, tulisan-tulisan tersebut, ya, ketika mereka mengundi dengan anak panah tersebut untuk melakukan berbagai macam kegiatan, misalnya inyo kepai ke suatu tempat, atau inyo akan melangsungkan perkawinan dengan seseorang, atau ya segala macam terkait dengan pilihan kembali barang atau tidak. Baca caranya orang Arab jahiliyah kau memastikan diambilnya anak panah nanti go tadi, Bu, ya, azlam tadi. Nan tulisannya ado iya, ado tidak, ado abaikan. Semacam dahdulah kira-kira dia, Wak. Jadi bagaimana mereka memutuskan pai atau enggak, kita pergi atau tidak? Bagaimana caranya? Undilah anak panah tadi, dicabui, ya. Ketika tak cabui iya, berarti berangkat kita. Kau tando-tando kau dari Tuhan, gitu. Ketika tak cabui indah, ndak usah kita berangkat tahun kini. Tahun besok kita ulang balik. Kalau tercabut diabaikan, bagaimana? Kalau tercabut diabaikan, dalam keyakinan mereka, ulang sekali lagi, Anda belum beruntung. Kan gitu kira-kira, ya. Diulang sekali lagi, ya. Kalau tercabut dia berjalan, kalau tercabut tidak jadi. Kalau tercabut diabaikan, ulang sekali lagi. Nah, jadi begitu orang-orang Arab jahiliyah tersebut, cara mereka menentukan apa yang harus mereka lakukan. Bapak dan Ibu, ada enggak masyarakat awak yang melakukan model itu sampai kini? Kalau bekas-bekasnya masih ada, ya. Kadang-kadang lah jadi pemio ujian kan itu, ndak dapat jawabnya do. Anan dia tongnya buah baju, ya, betul salah, betul salah, betul, langsung betul sekali. Itu ada semangat mengundi nasib dengan azlam panah itu, ya, Bapak dan Ibu. Baik. Kemudian selain daripada azlam, ya, mengundi nasib dengan anak panah tadi, untuk menentukan, kok awak kamu nikah atau tidak kok jurang tuh. Biar panah dulu. Ya, kalau iya, lanjut. Berarti pertanda dari Tuhan, lanjut. Kalau enggak usah. Cari nan lain. Semudah itu di masyarakat Arab tuh ketika itu. Ya, semudah itu. Ya. Selanjutnya, kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah kok, Bapak, Ibu-ibu, yang lucu-lucu kan ya.
mereka senantiasa melakukan maisir. Ya. Maisir. Apa yang dimaksud dengan maisir? Ya. Salah satu jenis perjudian, Bapak Ibu. Ya. Mereka biasanya membagi-bagi daging unta yang mereka sembelih berdasarkan cara qiddah. Ya. Mereka percaya kepada informasi yang disampaikan oleh dukun. Kalau maisir kok suku bajudi. Ya. Apapun kalau memang karakter judi di pejudian, ya. Nampak hari lindo, nemu aja judi itu, Bu. Kira-kira turun hujan atau enggak? Ya. Pilih ya, kan. Ambo turun, sekian apanya, pejudiannya. Mengecekan, nambo enggak turun. Kalau kau turun, mananglah nama mengecekkan nanti. Mereka biasa menjadikan hal itu sebagai kebiasaan dalam hidup mereka. Selain itu, masyarakat Arab jahiliyah ini sangat percaya dengan informasi yang disampaikan oleh dukun. Dalam bahasa Arab, dukun ko namanya kahin, Bapak Ibu. Ya, kahin. Di dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW, siapa yang percaya kepada apa yang diucapkan oleh dukun, maka tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Ya. Bagaimana keadaan dukun ini? Ya, kira-kira seperti itulah. Di sini dikisahkan, dukun ini adalah orang yang suka memberikan informasi tentang gejala-gejala alam di masa depan dan sering disebut dengan mengetahui rahasia-rahasia alam. Ya, itulah nan dukun, Bu. Kalau di awak, masyarakat awak dulu, sebagian kini masih ado, gitu ya, perilaku-perilaku yang picayo ka dukun, minta perlindungan ka dukun, Bapak Ibu. Dalam agama kita, percaya kepada dukun merupakan bahagian daripada kesyirikan dalam agama awak. Maka kalau awak lai solat awak, jauhilah berhubungan dengan dukun. Ya. Selain daripada itu, ya, percaya kepada tukang ramal, ya, percaya kepada ahli nujum, perbintangan. Begitulah kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah ini, Bapak dan Ibu, percaya kepada tukang ramal, ya. Bagaimana orang-orang tukang ramal ini? Orang-orang tukang ramal, arraf dikatakan di dalam bahasa Arab, mereka mengetahui barang yang dicuri, letaknya di mana, kejadiannya bagaimana. Biasanya model itu, Bapak Ibu. Dan ambo masih mendapati ada sebagian masyarakat ketika hilang barangnya, Ibu, kamanya pai ka dukun. Ya, dan inyo picayo nan mambiaknya adalah orang yang model itu, bajunya model itu, apanya model itu. Akhirnya ciri-cirinya model itu, tapi nya ndak menyabit lo nak modal. Apa nanti jadi di utak orang yang kehilangan, oh si Hano yang ciri-cirinya model itu tuh, baca kak lah orang gara-gara itu. Ya, kalau kini di zaman yang canggih, kalau ada pencurian, kama orang mengadu ke CCTV, Bu. Ya, si Anan punya CCTV, ya, batanyolah barang mau hilang sekitar jam sekian, ya, batanyolah ke tetangga, bisa ndak diceliak rekaman CCTV dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi kalau apa-apa ibu-ibu punya CCTV, ya, jangan ibu barek hati ketika udah tetangga minta tolong diceliakkan CCTV, ya. Bareknya, bareknya celiak kironya nak mencilo anaknya. Sehingga nak namanya CCTV merusak, ya. Canggihnya CCTV ke Pak Ibu. Banyak kasus-kasus, ya, salah saya di CCTV ndak bisa menolak, ya. Jale mukonya, jale bajunya, ya. Dan ndak seketik pula kasus-kasus, ya, ketika terjadi kasus CCTV ketika itu rusak. Ada je tuh kasusnya tuh, ya. Mungkin apa-apa ibu-ibu tahu kasus-kasus yang CCTV rusak seketika kejadian tuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, begitulah keadaan-keadaannya. Dan seperti mana yang kita katakan tadi, di atas kebobrokan kelucuan masyarakat Arab jahiliyah tuh, Bu, ya. Ternyata nilai-nilai eloknya ada, Bu. Apa nilai eloknya? Orang-orang jahiliyah, ya, masih dalam kondisi kehidupan di mana ajaran Nabi Ibrahim masih tersisa. Jadi ada juta siso ajaran Nabi Ibrahim pada masyarakat jahiliyah kok. Apa, ya, ritual ibadah Nabi Ibrahim dilaksanakan oleh masyarakat jahiliyah, walaupun jahiliyah, ya, mereka masih mengenal
Baitullah. Baitullah itu amat mereka muliakan. Ya. Namanya mereka Baitullah, rumah Allah. Dan itu adalah peninggalan Nabi Ibrahim. Kemudian apalagi? Mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah. Aduh, seperti itu, ya. Tetapi tentu bilangannya, caranya berbeda. Tapi bertawaf mereka masih bertawaf, ya. Mereka juga mengenal haji, mereka mengenal umrah di bulan-bulan itu, mereka mengenal wukuf di Arafah, ya, dan Muzdalifah, ya, serta mempersembahkan kurban berupa unta sembelihan. Jadi walaupun sejahiliyah tentang itu, tetapi sebahagian ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim masih mereka praktekkan, walaupun caranya mungkin sudah menyimpang. Mereka masih mengenal haji di musim haji, mereka masih mengenal umrah, mereka mengenal tawaf, mereka mengenalkan wukuf, masih, ya. Jadi bacampua dua sajonan hak jonan batil, Bapak dan Ibu. Kemudian, ya, selanjutnya hal-hal sebelum kita tutup, insya Allah minggu depan, minggu berikutnya, bulan berikutnya kita langsung bagaimana detik-detik kelahiran Rasulullah. Penting dek kita membicarakan tentang bagaimana keadaan masyarakat Arab sehingga Rasulullah diutus di situ. Begitulah kebobrokan, ya, kebodohan masyarakat Arab, Bapak Ibu. Perempuan misalnya, bagaimana kedudukan perempuan pada masyarakat jahiliyah? Di dalam kitabku dikecekkan, kalau perempuannya perempuan bangsawan, lailah mereka mendapatkan kedudukan. Tapi secara umum perempuan pada masa jahiliyah itu tidak bernilai sama sekali, ya Pak Ibu. Tidak bernilai. Bahkan, ya, dikisahkan, bahkan di dalam Al-Quran dikatakan betapa tidak berguna bernilainya perempuan. Malu orang ketika itu, ketika nan lahir adalah anak perempuan. Kisah Umar bin Khattab tadi, ya, yang inya tagalak kemudian menangis. Nampak di Rasulullah, wahai Umar, kenapa aku lihat engkau tertawa kemudian engkau menangis? Umar mengatakan, aku teringat perbuatanku pada masa jahiliyah dulu, ya Rasulullah. Adapun aku tertawa karena aku pernah melakukan perjalanan jauh, ku bawa Tuhanku yang terbuat dari tepung roti. Ketika aku lapar, aku makan Tuhanku satu persatu, mulai daripada kepalanya, maaf Tuhan, mulai kemudian masih lapar tangannya, Tuhan aku makan. Itulah sebabnya aku tertawa. Lalu kenapa engkau menangis? Air matamu berderai. Aku mengingat betapa bodohnya aku pada masa jahiliyah. Anak perempuanku yang amat aku sayangi. Cuma karena masyarakat jahiliyah menganggap anak perempuan itu adalah kehinaan, aku bermain dengan anak perempuanku di padang pasir, menggali lubang berdua, tertawa berdua. Ketika lubang itu sekira-kira sudah dalam, aku dorong anak perempuan ke dalam lubang, aku kubur anak perempuanku hidup, menangis. Begitu perempuan kedudukannya pada zaman jahiliyah. Kewarisan, perempuan tidak mendapat harta waris pada masa jahiliyah, Bapak dan Ibu. Tidak berhak. Siapa yang berhak mendapatkan kewarisan? Yang berhak mendapatkan kewarisan hanya laki-laki yang membela kaum. Itu saja. Jangankan perempuan mendapat kewarisan, malah pada masyarakat jahiliyah perempuan itu diwarisi, ya Bapak Ibu. Diwarisi bagaimana? Ya, salah satu kebiasaan orang jahiliyah ini babini banyak. Ya, tiuk kampung babini. Jadi kalau seandainya seorang ayah meninggal, itu anak laki-lakinya mewarisi ibu tirinya tanpa harus melalui pernikahan. Jadi bekas istri ayahnya, ibu tirinya langsung diwarisi menjadi istri si A. Begitu rendahnya kehidupan perempuan. Jadi Bapak dan Ibu, pendek cerita, pantaslah kemudian Rasulullah SAW diutus di Jazirah Arab. Kenapa? Karena memang mereka jahiliyah, bodoh dengan ketuhanan, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani. Ya. Sehingga kenapa Rasulullah diturunkan di sana? Karena kerasnya sifat mereka, tidak adanya perilaku kebaikan di sisi mereka, jauh dari sifat-sifat ketuhanan. Maka Nabi diturunkan kepada masyarakat Jazirah Arab ini untuk memurnikan ketauhidan di tengah-tengah mereka. Bapak dan Ibu, barangkali demikian ya kajian kita pada episode yang kedua ini
terkait dengan perjalanan sirah nabawiyah, sejarah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di episode yang ketiga nanti kita akan membicarakan tentang bagaimana detik-detik kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malam itu terlihat oleh sebagian manusia cahaya yang amat terang dari rumah Siti Aminah. Cahaya apakah gerangan itu? Seorang bayi yang lahir dari seorang ibu yang akan menjadi pemimpin umat Nabi akhir zaman, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, demikian, terlebih terkurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.